Oke, baik. Kita coba lihat untuk soal ini ya, di soal yang nomor 9. Nah, untuk soal yang nomor 9 ini, itu kita ditanyakan tentang data titik, kemudian data kontur. Itu kalau misal di dalam peta rupa bumi Indonesia itu termasuk ke dalam apa? Oke, di situ kita mengenal ada beberapa istilah-istilah ya. Ada toponimi, ada topografi mungkin ya, terus kemudian ada topologi, tiponimi, dan semacamnya. Oke, jadi kalau kita bicara peta rupa bumi Indonesia ya, mungkin sebentar saya sambil coret-coret. Ya, kita coba lihat di situ kalau kita bicara peta rupa bumi Indonesia. Jadi peta rupa bumi Indonesia itu sebenarnya merupakan bagian dari peta dasar ya. Di dalam peta RPI atau peta rupa bumi Indonesia itu kita nantinya punya beberapa kenampakan yang akan kita lihat. Jadi kalau pada peta rupa bumi Indonesia atau peta RPI itu di dalamnya nanti ada yang namanya data ya tentang jalan, pemukiman, kemudian bahkan juga ada guna lahan juga sebenarnya ada, tapi masih umum. Kemudian kalau ada rel kereta api, ada jembatan dan sebagainya itu banyak sekali. Jadi kalau peta rupa bumi Indonesia itu menggambarkan rupa bumi di Indonesia. Jadi datanya sangat makro sekali ya. Mungkin coba saya sambil bukakan contoh dari peta rupa bumi ya. Semoga saya punya contohnya. Oke, ya ini contoh dari peta RPI sebenarnya. Jadi kalau peta RPI itu membuat kondisi permukaan bumi dari seluruh Indonesia ya. Dari seluruh Indonesia ini misalkan contoh peta RPI. Ini jadi kalau kita peta RPI itu ada jalan tuh kelihatan. Jadi jalan tuh kelihatan, kemudian selain jalan itu juga ada yang namanya misalkan pemukiman, kemudian di manakah misalkan sawah atau ladang atau
mungkin hutan gitu kelihatan, kemudian mana sungai gitu itu kelihatan. Jadi peta dari permukaan bumi atau rupa permukaan bumi. Ya, itu peta rupa bumi ya. Jadi memang peta rupa bumi seperti ini banyak kita temukan ya di dalam peta-peta yang mungkin kalau kita lihat di Google Map atau kita pembuka atlas itu sebenarnya peta-peta rupa bumi. Jadi informasi yang disampaikan di dalam itu merupakan informasi yang sangat umum sekali itu. Nah, di dalam peta rupa bumi itu nanti ada beberapa kenampakan atau beberapa unsur. Ada beberapa kenampakan atau beberapa unsur. Unsur kenampakan pada peta rupa bumi itu ada tujuh tema atau 7 bagian, 7 kelompok. Pertama yang akan disampaikan di dalam peta tata guna peta RPI yang pertama itu adalah guna lahan atau penggunaan lahan atau penutup lahan. Yang pertama penutup lahan. Jadi akan kelihatan misalkan di peta RP itu tutupan lahan manakah yang pemukiman, manakah yang misalkan ladang, manakah yang misalkan hutan itu akan kelihatan. Tutupan lahan itu kelihatan. Atau misalkan lahannya berupa gurun pasir atau misalkan lahannya berupa misalkan sungai itu kelihatan tutupan lahan. Kemudian yang berikutnya tema berikutnya yang kedua itu hidrografi. Hidrografi itu kira-kira seperti kenampakan seperti perairan ya. Seperti misalkan sungai, danau, laut, waduk itu kan kelihatan hidrografi. Jadi perairan di permukaan bumi. Ini tadi ada ya hidrografi. Itu tema yang kedua. Tema yang ketiga itu adalah hipsografi. Hipsografi itu titik ketinggian atau titik atau garis kontur. Itu hipsografi. Jadi ini adalah jawaban yang ditanyakan di soal nomor 9. Data ketinggian seperti titik tinggi dan kontur itu adalah hipsografi. Nah, sudah ketemu jawabannya, tapi kan ini kita baru ada tiga bagian ya dari peta RBI ya. Jadi selain menutup lahan, hidrografi, kemudian hipsografi, ada tema berikutnya, yaitu adalah bangunan. Jadi bangunan akan terpampang ya di dalam peta topografi. Bangunan misalkan gedung-gedung atau rumah-rumah pemukiman, itu akan tergambar di dalam peta RBI. Bahkan juga misalkan bangunan landmark atau cagar budaya. Jadi bangunan-bangunan itu akan terpampang ya. Bandara atau terminal itu akan terpampang. Kemudian tema yang berikutnya yang kelima itu transportasi. Transportasi itu mencakup jalan, jembatan, rel kereta api gitu ya. Jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, terus misalkan jalur-jalur jaringan, ya jalan-jalan gitu, itu bagian dari transportasi. Kemudian yang keenam itu batas administrasi. Batas administrasi. Jadi batas administrasi itu batas kota, batas kabupaten, batas provinsi, batas negara. Jadi batas-batas wilayah itu bagian dari batas administrasi. Kemudian yang ketujuh, ini yang terakhir, bagian dari PTRBI yang ketujuh, itu adalah toponimi. Toponimi itu apa? Toponimi itu merupakan nama geografis. Misalkan ada nama, misalkan Laut Jawa, atau misalkan nama Selat Sunda, atau misalkan nama sungai Banjir Kanal Barat misalkan, atau Sungai Ciliwung, atau misalkan nama-nama seperti
gunung, misalkan Gunung Kelut misalkan. Jadi nama-nama geografis itu merupakan bagian dari toponimi. Nah, itu 7 unsur yang ada di dalam peta rupa bumi Indonesia atau RBI. Jadi nomor 9 ini coba adalah hidrografi ya. Tadi hidrografi kita sudah tahu, toponimi kita sudah tahu. Kalau topologi itu bukan bagian dari unsur-unsur peta RBI ya. Jadi topologi itu kita tidak kenal. Ini mungkin istilah di dalam komputer ya, topologi gitu ya. Jadi kalau kita di peta RBI 7 unsur itu tidak ada topologi. Itu untuk soal yang nomor 9. Oke, sekarang kita ke soal yang nomor 10 ya. Nah, ini kita harus menghitung nih, tapi nomor 10 ini adalah dia bicara mengenai koordinat UTM. Jadi koordinat UTM itu merupakan kepanjangan dari Universal Transfer Mercator ya. Transfer Mercator. Oke, mungkin coba kita lihat dulu ya materi tentang koordinat UTM. Mungkin siapa tahu sudah pernah disinggung. Jadi kalau kita bicara koordinat itu ada koordinat geografis ya, ada koordinat UTM, ada koordinat kartesius. Nah, kemarin kita sudah melihat contoh yang koordinat kartesius. Nah, ini contoh soal yang dia menggunakan koordinat UTM. Kalau mungkin kita sehari-hari atau mungkin kebanyakan aktivitas kita menggunakan koordinat geografis ya, lintang dengan bujur. Nah, lintang bujur tuh ya paling sering dan paling banyak kita pakai ya. Nah, tapi kemudian berikutnya kita punya yang namanya koordinat UTM. Oke, kita lihat dulu teorinya. Ya, kalau kita bicara UTM ya. Jadi UTM itu merupakan salah satu bagian dari salah satu sistem koordinat. Nah, sistem UTM itu merupakan salah satu sistem yang digunakan sebagai acuan pemetaan ya, dan juga acuan-acuan kartografis di seluruh dunia. Dan UTM itu merupakan dulunya tuh merupakan modifikasi ya dari sistem proyeksi transfer Mercator. Nah, jadi di dalam UTM juga ada grid-grid. Jadi kalau kita di lintang bujur kan ada lintang dan bujur ya. Lintang dan bujur. Ada garis-garis lintang dan garis-garis bujur. Itu kan ada kotak-kotaknya, itu namanya grid. Nah, di dalam UTM juga sama, ada kotak-kotaknya juga. Jadi sistem grid di UTM itu seperti ini, sistem pembagian zona-zonanya. Jadi kalau kita di lintang dan bujur itu kan ada lintang utara, lintang selatan, ada bujur timur, bujur barat, nanti ada bujur sekian derajat, lintang sekian derajat utara, sekian selatan gitu. Nah, itu kalau geografis. Kalau UTM itu dia membagi wilayah bumi itu menjadi 60 bagian. Jadi ada 60 zona, 60 pembagian zona di dalam zona UTM. Jadi kita harus ingat bahwa di dalam UTM itu kita punya 60 zona ya. Kita punya 60 zona. Zona UTM. Ya, zona UTM ini dibatasi oleh 2 buah meridian dengan lebar 6 derajat bujur dan 8 derajat lintang. Jadi satu zona, jadi ada satu zona. Nanti kalau kita lihat bujurnya ya, jadi batasan bujurnya itu dia sebesar 6 derajat bujur.
Jadi bujur itu selebar 6 derajat bujur. Kemudian lintangnya, ini kan lintang. Lintangnya itu dia selebar 8 derajat lintang. Kalau bujur ya selebar 6 derajat bujur. Itu lebar atau rentang masing-masing zona ya di dalam zona UTM. Nah, kemudian zona UTM itu diberi nomor, yaitu zona 1 antara 180 derajat bujur barat sampai 174 derajat bujur barat. Terus ke arah timur sampai zona 60 antara 174 derajat bujur timur sampai 180 derajat bujur timur. Jadi tiap zona-zona itu ada nomor-nomornya. Jadi nomor-nomornya tuh ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya ya. Jadi ada nomor ke arah timur terus sampai 60 derajat, sampai zona 60. Jadi nanti zonanya kan pakai angka 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nanti paling besar tuh zona 60. Kalau zona 1 itu antara 180 derajat BP. Jadi kalau zona 1 itu 180 derajat BP sampai 174 derajat BP. Terus ke timur terus ya, terus ke timur sampai nanti zona 60. Zona 60 itu antara 174 derajat BP sampai 180 derajat BP. Jadi itu zona ini, zona 1, sekian rentangnya bujurnya. Terus ke timur ya, jadi zona terus dari zona 1 sampai ke zona 60 ke timur, sampai ntar paling ujung itu 60, zona 60. Itu antara 174 derajat BP sampai 180 derajat BP. Ya, jadi zona-zona di dalam UTM tuh pakai nomor-nomor ya. Kemudian batas lintangnya itu 80 derajat lintang selatan dan 84 derajat lintang utara. Jadi kalau kita bicara pembagian zona UTM, itu nanti zona UTM itu kalau paling utara itu hanya sampai 84 derajat LU. Kemudian sampai 84 derajat LS. Jangan pembagian dimulai dari 80 derajat LS ke arah utara dengan kode huruf C untuk lintang selatan, berturut-turut ke utara sampai dengan huruf X untuk lintang utara. Jadi maksudnya itu nanti ada zona 1 C, zona 1 X gitu. Nah, nanti itu ada dua huruf yang tidak digunakan, huruf I dan huruf O. Ya, zona UTM bidang proyeksi silinder tidak menyinggung permukaan bumi, tapi memotong bumi. Jadi kalau kita bicara zona UTM, proyeksinya menggunakan silinder. Jadi proyeksinya menggunakan silinder, tapi kalau kita bicara proyeksi itu kan dia menyentuh permukaan bumi ya. Kalau ini enggak, dia memotong permukaan bumi. Nanti diproyeksikan. Masing-masing zona punya koordinat sendiri, yaitu titik potong meridian. Sentral dengan garis ekuator. Jadi kalau misalkan di dalam zona, itu ada namanya meridian sentral. Meridian sentral, terus ada perpotongan sama garis ekuator. Nah, itu kita kenal dengan nama titik nol sejati atau true origin. Setiap zona pada sistem grid UTM mempunyai tampalan ke samping sekitar 40 km. Sehingga setiap titik yang berada di daerah pertampalan akan mempunyai dua harga koordinat. Jadi kalau di antara satu zona sama zona yang lain itu ada pertampalan. Pertampalannya di permukaan bumi itu sebesar 40 km pertampalannya. Sehingga pada tempat-tempat yang pertampalan seperti ini, itu dia akan punya dua koordinat. Maksudnya satu koordinat yang di zona 1, satu koordinat yang di zona 2.
Jadi punya 2 buah koordinat di tempat-tempat yang bertambalan. Nah, ini kalau kita bicara instansi yang menggunakan sistem UTM ya, itu kalau di Indonesia itu ada dulu namanya Bakos Sortanal, sekarang namanya BIG, Badan Informasi Geospasial. Ini merupakan badan pemerintah yang punya tugas untuk melakukan pemetaan secara nasional. BIG ini bentuknya badan ya, bentuknya badan, misalkan sama seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, sama seperti misalkan badan apalagi ya, Badan Pertanahan Nasional itu juga sama. Jadi bentuknya badan. Ini kantornya di Bogor. Kalau dulu namanya Bakos Sortanal. Itu mereka pakai UTM. Kemudian BPN, Badan Pertanahan Nasional, itu merupakan badan yang mengatur tentang tanah ya, tanah dan pertanahan secara nasional. Jadi kalau yang bikinkan sertifikat tanah gitu itu ya BPN. Jadi ini kalau BPN itu berhubungan dengan agraria. Nah, seperti itu ya untuk yang menggunakan proyeksi atau sistem UTM. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, jadi di seluruh dunia itu dibagi jadi beberapa zona-zona. Zona-zona UTM ya. Ada dari zona 1 sampai zona ke 60 ya. Jadi zona 1 tuh di sini, zona 1. Terus ke timur ya, ke timur sampai ntar zona yang paling timur, paling sini itu adalah zona 60. Ya ini makin di zona 1, zona yang paling timur itu zona 60 zonanya. Terus masing-masing zona itu ada batasnya. Misalkan yang zona 1 ya ini, zona 1 itu antara 180 derajat bujur barat sampai 174 derajat bujur barat. Kemudian nanti kalau secara vertikal itu nanti ada pembagian menggunakan huruf ya. Jadi kalau pembagian secara timur barat itu kan dia pakai angka zona 1 sampai 60. Nanti untuk secara lintang itu nanti menggunakan huruf ya, dari X, W, V, P, N, M, dan seterusnya. Gitu. Jadi yang paling utara itu nanti pakai X, kalau yang paling selatan itu nanti pakai C. Kalau kebetulan kita yang di Indonesia, yang di sekitar Indonesia nanti hurufnya kita pakai S nanti. Ntar kita pakai S. Gitu. Kebetulan. Memang kita harus ngapal ya di tiap zona. Misalkan zona ini ya, nah ini pakai huruf apa? Jadi ntar zona yang ini pakai huruf apa, itu nanti kita harus ngapal dan mencari tahu. Kalau kita di Indonesia itu kita zona yang di sekitar ekuator, kita menggunakan huruf S. Nah ini kalau secara lengkap ya, zona UTM secara lengkap ya, ini dari zona 1, ini zona 1, terus ke timur ya, ini sampai, kemudian paling timur tuh 60. Paling timur tuh 60. Sama ya, ini juga, pokoknya kalau paling barat tuh 1, paling timur tuh adalah 60. Terus kemudian setiap secara vertikal itu nanti ada huruf-hurufnya. Ini dari X, X, W, V, O, P, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu adalah huruf-hurufnya. Nah, itu merupakan sistem dari UTM ya. Seperti itu. Oke, seperti itu ya untuk zona UTM. Oke, nanti sekarang kita coba kembali ke soal ya. Jadi tadi materi untuk kita memahami tentang zona UTM.
Nah, sekarang kita akan coba kembali ke soalnya. Nah, kalau zona UTM itu nanti kita menggunakan satuan berupa meter timur sama meter utara. Jadi ciri dari UTM itu dia angkanya banyak ya, angkanya banyak. Jadi bisa sampai angka ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, bahkan bisa sampai ratusan ribu kalau angka dari UTM. Dan satuan itu meter timur sama meter utara. Sebenarnya ada meter timur, meter barat, meter utara, meter selatan. Jadi meter timur tuh kayak bujur timur lah. Meter barat kayak bujur barat. Meter utara kayak lintang utara. Meter selatan kayak lintang selatan. Nah, ini kebetulan di dalam soal ini itu meter timur sama meter utara. Nah, di sini ada titik P. Ada titik P di sini. Nah, kita diminta mencari tahu koordinat UTM dari titik P. Ya, sekarang kalau misalkan kita coba untuk proyeksikan, kalau kita coba untuk proyeksikan, itu kalau meter timur ya, itu kan berarti kan bujur ya. Berarti kalau bujur kita proyeksikan ke bawah atau ke atas ya. Jadi kalau meter bujur atau meter bujur ya, meter timur, meter barat itu dia ini untuk bujur. Yang sumbu X itu bujur. Ini kalau nggak meter timur ya, kalau nggak meter barat itu pasti. Dan ini kalau kita lihat itu kalau angkanya kalau dia ke timur makin besar, ke timur tuh ke kanan, berarti dia meter timur. Jelas karena pilihan jawabannya adanya meter timur. Kalau yang ini itu adalah lintang. Kalau lintang itu kalau tidak meter utara ya meter selatan. Dan kebetulan di dalam peta ini itu meter utara. Jadi kalau ke utara itu makin besar angkanya. Ini kalau kita proyeksikan ya ke dalam lintangnya. Nah, kita harus baca kira-kira ini berapa. Ini kan kalau meter utaranya atau lintang itu kan dia antara 5.000 sampai 6.000 ya. Berarti 5.000 sekian ya pasti ya. Jadi angka meter utaranya pasti 5.000-an. Jelas ya 5.000-an. Kita cari aja yang meter utaranya 5.000-an. Nah ini salah ya. Meter utaranya nggak mungkin 15.000-an. Ini kan di sini lintangnya. Jadi antara 5.000 sampai 6.000. Jadi pasti 5.000-an. Nah ini 5.000-an ya meter utaranya. Ini salah ya. Meter utaranya salah. Nah ini oke nih. 5750. Sekarang tinggal meter timurnya ya. Meter timurnya. Jadi kalau kita bicara meter utara, meter timur itu bisa kita hitung ya. Bisa kita hitung. Gimanakah cara menghitungnya? Jadi gini, kalau untuk cara menghitungnya ya. Ini kan kita suruh mencari lintang ya. Kita suruh mencari lintang sama bujur. Jadi gini caranya. Ini kalau lintang ya, lintang itu kan koordinatnya Y. Kalau kartesis itu kan Y. Kalau bujur itu X. Sekarang kita cari yang lintangnya dong. Yang lintang tuh begini, yang lintang. Kalau yang lintang, coba saya pakai warna lain. Kalau yang lintang, ini kan dia 5.000 sampai 6.000 ya. Kita pakai 5.000. Tulis 5.000 ya di sini ya, karena kan nanti 5.000-an. 5.000 ditambah, tambahkan segini nih. Tambahkan segini, ini kan tambahannya nih, tambahannya. Jadi 5.000 ditambah, caranya kita lihat nih, dari sini ke sini itu berapa selisihnya jaraknya di peta. Ini di sini tertulis 7,5 cm. 7,5 cm dibagi sama apa? Dibagi panjang ini. Jadi ini titik P tadi ya, titik P ya. Jadi panjang ini dibandingkan sama panjang ini. Gitu. Panjang segini kan 10 cm ini. Jadi bandingkan dengan 10 cm.
Jadi 7,5 cm ya, segini. 7,5 cm dibagi 10 cm dikali 1000. Kenapa dikali 1000? Karena segini itu aslinya di lapangan 1000 meter. Ya, jadi dikali 1000. Ini kan kelihatan dari 5.000, ini 6.000. Berarti kan 1000 ya segini. Nah, berarti 5.000 ditambah ini kali 1000 berarti 7.500. 7.500 bagi 10 berarti 750. Berarti 5.750 ya meter utara ya. Oke, itu lintangnya. Sekarang kalau kita lihat bujurnya ya, bujurnya saya pakai warna lain. Untuk bujur. Bujur kan berarti yang ini ya, titik P itu kan antara 15.000 sampai 16.000. Nah, kita pakai 15.000. Jadi kan pasti 15 ribuan ya. 15 ribuan nih. Titik P ini kan bujurnya pasti 15 ribuan. Berarti 15.000 ditambah. Nah, kita lihat jarak ini nih. Ini kan ada jarak ya, segini ya. Ini 8 cm. 8 cm. Dibagi sama jarak segini. Itu sama 10 cm. Jadi kalau grid ini, sisi-sisinya akan sama 10 cm. Jadi akan selalu dibagi 10 cm. Dikali 1000 ya. Karena kan jaraknya 1000 ya. 14.000 kali 15.000 kali 16.000 kan 1000. Ya, jadi 15.000 ntar ditambah sama 8.000 ya, dibagi 10, berarti 800. Berarti 15.800 meter timur ya, MT. Tapi meter utaranya 5.750 ya, oke. Meter timurnya 15.800. Tadi kan kita yang jawaban B sama C kan udah kita eliminasi ya, karena salah ya. Nah, tinggal A sama D. Nah, ini kalau kita lihat cuma sama ya, angkanya cuma kok bedanya cuma di sini, di kebalik ya. Nah, kalau kita mau menuliskan koordinat ya, jadi kalau kita mau tuliskan koordinat, itu yang benar itu adalah X, Y. Alias berarti X-nya dulu, X-nya itu adalah bujur. Bujur dulu, baru lintang. Jadi yang kita tuliskan itu pasti bujurnya dulu, meter timur. Baru lintangnya, meter utara. Jadi yang ditulis yang benar itu bujur dulu, meter timur, baru meter utara, X sama Y. Jadi yang benar itu adalah yang A, jawabannya. Nah, silakan kalau mungkin mau difoto atau mungkin mau dicatat, ya, sebelum kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, Kak. Ngerti, Kak. Ya, oke, sip. Kita coba lanjut ke soal yang berikutnya ya. Tadi kita ini sampai nomor 10. Nah, sekarang coba kita ke soal berikutnya. Ini nomor 11. Soal teori dulu. Ini pengetahuan ya, pengetahuan. Nah, tadi sudah kita sebut ya, Badan Informasi Geospasial (BIG) lahir menggantikan Bakosur Tunnel. Ya, dulu waktu saya SD, SMP, bahkan sampai SMA tuh saya masih mengenal itu Bakosur Tunnel. Nah, kemudian ada undang-undang yang dikeluarkan baru dan mengganti nama Bakosur Tunnel jadi BIG. Nah, undang-undang itu adalah undang-undang tentang informasi geospasial. Undang-undang tentang informasi geospasial. Nah, undang-undang tentang informasi geospasial itu
Itu merupakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011. Yaitu Undang-Undang tentang Informasi Geospasial. Nah, di situ ada beberapa undang-undang ya yang juga penting karena berkaitan juga dengan geografi. Ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang kebencanaan. Terus di situ ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Itu Undang-Undang tentang kepariwisataan. Ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Itu Undang-Undang tentang tata ruang. Ya, itu kalau berkaitan dengan undang-undang ya, ini sifatnya pengetahuan. Jadi silakan mungkin bisa sambil membaca dan bisa mengupdate misalkan kalau undang-undang tentang lingkungan itu undang-undang berapa, kalau misalkan undang-undang tentang tadi kan ada kebencanaan ya, kebencanaan pariwisata, tata ruang itu kan bagian dari geografi. Lingkungan juga bisa bagian dari geografi, dicari undang-undangnya. Atau misalkan ada undang-undang tentang sumber daya, misalkan undang-undang tentang pertambangan ya minerba, atau undang-undang migas, atau misalkan apalagi kalau geografi itu mungkin ekonomi ya, ekonomi itu misalkan apa yang mengatur tentang keuangan, perbankan, moneter, gitu-gitu bisa dicari. Oke, sekarang kita ke nomor berikutnya, nomor 12. Terus melakukan perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Makassar selama 2,5 jam. Di Bandara Hasanuddin, ini Bandara Hasanuddin itu Makassar, terus harus transit selama 1 jam, baru kemudian terbang kembali menuju ke Wamena. Wamena ini Papua, selama 2 jam. Jika Berlus berangkat dari Jakarta 7.30 waktu setempat, maka pukul berapakah Berlus sampai di Wamena? Ya, jadi ini sebenarnya mudah sekali ya, karena kita tinggal main-main di waktu ya. Tapi kita kan punya 3 zona waktu. Jadi kalau kita berangkat dari Soekarno-Hatta, Jakarta, itu kan waktunya bagian barat. Jadi harus berangkat dari Jakarta 7.30. Itu berarti waktu Jakarta atau waktu Indonesia bagian barat. Ke Makassar perjalanan perlu waktu 2,5 jam. Perlu waktu 2,5 jam. Jadi akan sampai di Makassar 2,5 jam kemudian dari 7.30 WIB. 2,5 jam kemudian berarti itu jam 10 ya. Jam 10. Tapi itu masih waktu Indonesia bagian barat. Sementara Makassar itu sudah waktu Indonesia bagian tengah dan lebih cepat WITA ya daripada WIB. Jadi kalau di Makassar itu kalau WIB-nya jam 10, maka di Makassar itu WITA-nya jam 11. Transit 1 jam baru berangkat, berarti dia berangkat dari Makassar itu baru jam 12 ya, WITA. Karena transitnya 1 jam baru berangkat, ke Wamena 2 jam. Berarti nanti akan sampai di Wamena itu jam 14. Waktu Indonesia bagian tengah. Di Wamena, yang waktu Indonesia bagian timur berarti jam 15. Lebih cepat 1 jam. WIT. Jadi di Wamena itu jam 15.00 waktu bagian timur. Saya rasa kalau ada soal begini bisa ya mudah. Yang penting kita teliti saja. Oke, ngerti Kak. Nah, oke. Sekarang kita ke nomor 13 di situ. Nah, ini kita main-main lagi di koordinat ya. Kalau kita bicara koordinat itu ada koordinat tadi ya, kartesius, ada UTM, ada geografis. Nah, kalau kita lihat di sini menggunakan koordinat kartesius ya, karena pakai
pakai koordinat A, sekian, koma sekian. Jadi kita pakai UTM nanti. Nanti pergi dari koordinat A, koordinat A-nya sekian, sejauh 10 km ke arah 180 derajat dari utara. Jika Andi kemudian sampai di titik B, maka koordinat titik B adalah berapa? Nah, kalau seperti ini kita harus menggambar. Kita harus menggambar kalau ada soal seperti ini. Oke, ini misalkan titiknya saya buat X, Y-nya itu saya buatnya dalam satuan meter. Ini begini, satuannya meter ya. Dan sekarang kalau kita lihat di sini ya, untuk titiknya, nah ini misalkan saya bikinnya ada 10.000 ya, 20.000, 30.000, 40.000, dan seterusnya. Ini juga sama. Titik A itu 32.000 sama 40.000. Oke, saya bikin titik A ya. Titik A itu 32.000, 32.000, berarti di sini misalkan 32.000 sama 40.000. Oke, ini 40.000. Oke, titik A di sini itu titik A. Nanti pergi dari koordinat titik A ya, sejauh 10 km ke arah 180 derajat dari utara. Ini berarti azimut. Azimut. Kita harus tahu azimut ini kalau 180 derajat dari utara itu berapa. Tapi kalau azimut 180 derajat, nah ini coba saya bikin. Berarti kalau 180 derajat dari utara itu berarti azimut. Kita bikin dulu arah utara. Di titik A ya, ini arah utara. Kemudian kita ukur 180 derajat dari utara. Searah dengan jarum jam ya. Tapi kalau 180 derajat, berarti kan segini ya, segini. Berarti arahnya, arah perginya Andi, berarti arahnya ke sini, ya ke sana. Dan itu sejauh 10 km. 10 km kan berarti 10 ini kan dalam meter ya, dalam meter ya. Kalau kita konversikan ke dalam meter itu kan berarti 10.000 meter. Tapi dia pergi sejauh 10.000 meter ke arah sini ya, 10.000 meter. Segini kan 10.000. Tapi nyampe sini. Tapi nyampe ke sini ya. Gitu. Sampai di titik B. Nah, segini 10.000. Nah, titik B ini berapa koordinatnya? Ini kalau kita lihat, kalau kita proyeksikan ya, ini kan, wah, berarti kalau kita bicara bujurnya sama ya, sama ya. Berarti titik B itu bujurnya sama, sama-sama 32.000, sama kayak titik A. Tapi yang berbeda itu adalah lintangnya. Nah, lintangnya sekarang jadi 30.000. Nah, 32.000 sama 30.000 ya. Ini lintang, nah ini bujur sama lintangnya. 32.000, 30.000 ya. Ingat yang dituliskan itu adalah bujurnya dulu, baru lintangnya. Bujur itu adalah sombong X, lintang itu adalah sombong Y. Ya, jadi jawabannya adalah yang D.
Oke, itu untuk soal nomor 13. Oke, kita coba ke soal yang berikutnya. Nanti mungkin memang kadang ada soal yang keluar tuh bentuknya misalkan ya koordinat-koordinat begini. Habis itu mungkin nanti digabung dengan azimut. Nah ini kan dia koordinat, tapi digabung sama azimut-azimut. Jadi digabung dengan azimut-azimut gitu. Ini soalnya tidak perlu ngitung, tapi yang penting kita itu ya apa namanya kita teliti di dalam azimutnya kita teliti benar gitu ya. Maka nanti tinggal kita baca saja koordinatnya. Baik, lanjut ya. Ya, oke, kita ke berikutnya. Oke, sekarang kita ke nomor 14. Nah, untuk nomor 14 ini kita perhatikan peta topografi berikut ya. Peta di samping memiliki skala 1:80.000 dan panjang YZ di peta itu 20 cm. Maka kemiringan YZ dalam persen adalah, oke, ini berarti soal yang menanyakan tentang slope ya, atau kemiringan lereng dalam persen. Oke, mungkin coba sambil kita pelajari tentang konsep dan rumus atau formulanya. Nah, kalau untuk menghitung slope atau kemiringan lereng ya, kita punya formula itu seperti ini. Nah, ini untuk formula slope atau kemiringan lereng. Jadi kalau kita bicara kemiringan lereng itu kita bisa menghitung kemiringan lereng itu bisa dalam persen, bisa dalam derajat. Nah, kalau misal dia dalam persen itu seperti ini rumusnya. Dan rumusnya itu ada logikanya, ada logika matematikanya. Jadi untuk kalau logika matematikanya kira-kira seperti ini. Kalau misal kita punya suatu lereng ya, kita punya suatu lereng nih, kita lihat dari samping lerengnya. Ini ada 2 titik misalkan. Jadi misalkan ada titik A, kemudian ada titik B di sini. Nah, ini adalah lereng ya, panjang lerengnya. Nah, kalau kita lihat ini kan lereng A sama B itu kan punya ketinggian. Nah, ketinggian itu kita bisa tahu dari kontur. Dari kontur kita bisa tahu ketinggiannya berapa. Jadi ini misalkan kita bisa tahu ketinggian lerengnya ya. Ini adalah titik ketinggian lereng. Misalkan contoh ini berarti ini misalkan 150 meter. Ini misalkan 130 meter. Jadi kalau kita bicara beda tinggi ya, antara titik A sama B itu kan beda tingginya 20 meter. Itu jadi beda tinggi. Nah, terus kemudian jarak ya. Nah, kita perlu berhati-hati karena jarak yang di sini itu jarak datar. Jadi jarak ini itu jarak datar atau jarak horizontal. Karena kadang kita ada banyak anak OSN geografi yang salah kaprah. Jarak yang di sini itu jarak ini, jarak miring itu salah. Ini bukan jarak miring ya, tapi jarak horizontal. Jarak horizontal itu yang mana? Jarak horizontal itu yang ini. Kalau saya gambarkan pakai garis putus-putus yang ini.
Ini merupakan jarak horizontal atau jarak datar. Karena kalau di peta kita kan lihat dari atas. Jadi kalau kita lihat dari atas begini ya, itu kan kita anggap bahwa permukaan peta itu kan datar ya. Jadi yang tergambar di peta itu jarak datar. Nah ini jarak yang dimaksud ya. Dan jarak ini itu harus jarak sebenarnya ya. Ini beda tinggi juga sebenarnya di lapangan. Bukan kalau beda tinggi di peta nggak ada ya. Adanya beda tinggi sebenarnya. Di kontur juga menggambarkan beda tinggi sebenarnya. Kalau jarak, ini juga sama, jarak sebenarnya. Bukan jarak di peta. Gitu. Jadi, beda tinggi segini dibagi jarak ya, jarak datar, dikalikan 100%. Itu akan jadi slope ya, slope. Ini sebenarnya konsep matematika ya, karena kalau kita bicara konsep slope itu kan sama seperti gradien kemiringan. Jadi kalau konsep slope atau gradien kemiringan tuh ya berarti dia misalkan ini x ya. Nah ini y, ini x. Gradien kemiringan itu ya adalah y per x. Y itu tergambar dengan jarak ini, x itu tergambar dengan ini. Ini kan sama dengan ini ya. Kalau x ya. Jadi y per x beda sorry, ini kok saya salah, ini x ya, maaf, ini y, maaf, ini y, jadi y beda tinggi bagi jarak. Nah karena minta dalam persen maka kita dikalikan 100%, jadi dikali 100 nanti ketemu angkanya dalam persen untuk slope. Nah tapi slope juga bisa kita cari dengan satuan derajat, kemiringan dalam derajat. Rumus dasarnya seperti ini, tangan slope sama dengan beda tinggi per jarak. Ini juga ada konsepsinya ya, ada konsepnya. Jadi ini kan kemiringan ya, ini kan sudutnya nih di sini, sudut kemiringan. Nah ini kalau kita buat sebuah segitiga, ini kan sisi miring ya, R ya. Ini sisi tegak atau Y, beda tinggi, ini adalah sisi datar ya, X-nya gitu. Kan berlaku rumus begini ya, sin alfa sama dengan Y per R. Sisi tegak bagi sisi miring. Kosinus alfa sama dengan sisi datar dibagi sisi miring. Terus kemudian berlaku tangen alfa sama dengan sisi tegak bagi sisi datar, Y per X. Nah, karena diketahui Y ya, beda tinggi, sama diketahui jarak datar, berarti Y per X, kita pakainya adalah tangen. Nah, ini kan sama aja tangen alfa. Sama aja tangen alfa sama dengan Y per X. Beda tinggi bagi jarak. Gitu. Nah, kalau kita mau menghitung langsung berapa derajat ya, derajat itu kan alfanya. Maka kalau kita mau cari alfanya, begini. Jadi dari rumus ini ya, kalau mau cari alfa, berarti alfa sama dengan tangannya yang sebelah ruas kiri, kita pindah ke ruas kanan. Jadinya arkos tangan, arktan. Arktan masih dengan Y per X, beda tinggi bagi jarak. Beda tinggi bagi jarak, ya kita cari arkos tangannya. Atau kita cari tan pangkat min satunya, sama aja. Dari Y per X. Itu kan ketemu nanti alfanya langsung dalam derajat. Jadi kalau mau cari dalam persen, kita kalikan dengan 100. Kalau mau cari berapa derajat, itu kita kalikan, kita cari arkos tangannya. Nah, kalau kita bicara slope ya, kalau kita bicara slope itu kan bisa dalam persen, bisa dalam derajat. Jadi kalau paling kecil ya, paling kecil angka persennya, paling kecil ya 0%. Paling besar itu 100%. Berarti kalau dia sudah 0, berarti dia udah horizontal, datar. Kalau dia semakin ke 100%, dia akan makin miring, makin curam. Jadi kalau slope-nya misalkan 10%, 20% itu masih landai. Tapi kalau misalkan sudah 60%, 70%, berarti dia udah curam, semakin curam.
Bahkan kalau dia sudah 100%, dia lerengnya tegak. Atau kalau misalkan persen. Kalau slope dalam derajat itu paling kecil ya 0 derajat. Paling besar itu 90 derajat gitu. Jadi kalau 0 derajat ya berarti datar, tidak ada kemiringan sama sekali, 0. Kalau derajatnya makin besar, misalkan 40 derajat, 50 derajat, 60 derajat, itu dia makin miring, makin curam. Jadi kalau 90 derajat itu sama kayak kemiringannya 100%. Dia tegak. Nah, itu slope ya, dalam persen dan juga dalam derajat. Karena di soal tadi yang ditanyakan itu dalam persen, maka kita pakai rumus slope yang dalam persen. Ya, seperti itu ya. Kita akan coba sekarang lihat ke soalnya ya. Lihat ke soalnya untuk mengerjakan soal itu dan mencari jawabannya. Nah, kita sekarang lihat ke soalnya. Nah, kita lihat ke soalnya di sini. Jika peta di samping memiliki skala 1:80.000. Itu skala peta ya. Panjang YZ di peta, tadi 2 titik ya, Y dengan Z, itu 20 cm. Ini kan berarti dia jadi jarak peta ya. Dan kalau jarak di peta itu berarti jarak yang datar atau jarak horizontal. Buat kita dapatkan biar kita dapatkan slope ya, itu kan kita harus tahu beda tinggi berapa dibagi jarak datar sebenarnya dikali 100%, kali 100. Jadi kita cek beda tinggi dulu ya. Kalau beda tinggi, berarti kita harus baca antara Y dengan Z itu berapa konturnya. Jadi Y-nya itu berapa, Y-nya ketinggian berapa, Z-nya ketinggian berapa. Iya ya. Ini kalau kita cek konturnya, dia nggak ada nilainya nih. Tapi nggak apa, kita coba untuk dekati nilainya. Coba untuk berapa nilainya. Jadi, coba kita baca ini kan 5.000 ya. Maaf, ini 8.000 ya. Ini 8.000, ini 9.000. Di antara 8.000 sama 9.000 itu ada kontur 1, 2, 3, 4. Jadi kita bisa kira-kira ya, intervalnya berapa kira-kira, biar pas. Nah, biar pas itu kalau kita kira-kira, berarti dia 200-an selisihnya. Ini kan 8.000. Ini saya masukkan 8.200. Ini 8.400. Ini 8.600. Ini 8.800. Ini 9.000. Pas ya, berarti selisihnya 2.000. Nah, berarti yang Y ini kan dia terletak dengan garis kontur 8.800 ya. Berarti ketinggian dari kontur Y. Itu ketinggian Y. Kemudian Z ya, ini juga kita harus baca nih. Coba ini kalau kita lihat, nah ini belum terbaca ya konturnya ya. Coba ini 9.200. Ini yang hati-hati ya, ini 9848 nih. Titik X ya, titik puncak di sini ya, titik X ya. Bukan yang ini, bukan yang kontur Z ini, bukan. Jadi kalau kita baca nih, ini 9.200, ini kan 9848, berarti kan dia naik ya. Berarti tadi kan kita punya selisih kontur kan 200, berarti ini 9.200, ini 9.400, ini berarti 9.600. Terus ini 9.800, makanya puncaknya 9848. Ya, berarti titik Z ini konturnya 9.600 ya. 600 meter. Tapi beda tinggi,
antara X dengan antara Y dengan Z, berarti kan selisihnya ya 8.800 sama 9.600, selisihnya itu adalah 800 ya. Selisihnya. Nah, itu jadi beda tinggi 800 meter. Tinggal kita cari jarak datar sebenarnya. Ini kan jarak datar sebenarnya. Berarti kan sama aja kita cari JS ya. Jarak datar sebenarnya. Kita bisa mencari JS ketika kita tahu jarak di peta, sama kita tahu skala. 1/80.000. Tapi kalau skala 1/80.000, berarti 1 cm di peta akan sama dengan 80.000 cm di lapangan. Jadi kalau kita punya 20 cm di peta, itu akan sama dengan berarti 20 cm kali 80.000. 2 kali 8 itu 16, nolnya tambah 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 20 cm di peta itu sama dengan 1.600.000 cm di lapangan. Nah, kalau jarak sebenarnya kita harus rubah dalam meter. Jadi kalau 1.600.000 cm kita jadikan meter, nolnya kita kurangi 2. Jadinya 16.000 meter. Ya, 16.000 meter. Tinggal dikali 100 saja. Nah, ini dia harus dalam meter semua ya. Jadi di dalam perhitungan ini dia satunya meter semua. Ini ada 0 ya, ada 0,3 kita coret nih. 0,3 ini coret 1. Berarti tinggal 80 bagi 16. 80 bagi 16, 16, 32, 64, 64. Oh, berarti pas ya 5 ya. 5. Langsung dalam satuan persen. Jadi kemirinya adalah 5% ya. Jawabannya adalah A. Jadi ini insya Allah cukup mudah ya. Tinggal kita harus jeli membaca kontur ya, beda tinggi kontur-kontur itu di peta kita baca ya, biar dapat 2 titik itu berapa beda tingginya. Kita baca dulu konturnya, nilainya. Konturnya juga perlu kita kira-kira nilainya berapa gitu, kita kira-kira. Sama jarak di sebenarnya kita bisa tahu dari jarak peta dengan skala. Oke, itu untuk nomor 14. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Ini mungkin soal terakhir sebelum ke materi berikutnya. Ini soal yang berkaitan dengan penginderaan jauh. Tapi ini sifatnya lebih ke analisis. Sebenarnya soal ini soal yang diambil dari soal OSN sebenarnya ya. Jadi ini soal OSN langsung. Data objek permukaan bumi yang diambil dengan teknologi penginderaan jauh dapat diinterpretasi dengan menggunakan 7 kunci interpretasi, yaitu bentuk, shape ya, ukuran atau size, pola atau pattern, tekstur, keterkaitan atau association, warna, bayangan atau shadow. Jadi kalau kita menginterpretasikan suatu foto udara ya, foto udara atau citra satelit, kita bisa menginterpretasikan dari 7 kunci interpretasi ini. Misalkan pertama kalau kita bicara warna ya, jadi kan kalau semisal kita punya suatu foto udara, dia ada suatu penampakan berwarna biru, itu kita bisa interpretasikan dia perairan. Atau misalkan penampakan warnanya cenderung lebih ke hijau.
Itu bisa hutan, bisa ladang, kebun gitu ya. Itu kalau kita dari warna. Atau misalkan dari pertama dari tekstur ya. Kalau tekstur itu kita bisa mengetahui misalkan apakah dia itu perbukitan atau topografi yang berbukit-bukit atau dataran tinggi sama yang dataran rendah. Karena kalau misalkan dataran yang rendah dia cenderung lebih ke teksturnya lebih halus dibandingkan yang perbukitan yang dia itu teksturnya lebih kasar gitu. Kemudian kalau kita bicara keterkaitan, association, keterkaitan tuh misalkan ya kita kalau lihat apa namanya kalau kita lihat misalkan bentuk ya DKI Jakarta gitu ya, oh ini ada bentuk seperti ini ya, seperti ini bentuk kotanya begini gitu ya, oh ini ada Pantai Utara Jakarta, jadi ada keterkaitan, oh ini kita tahu kalau di Pantai Utara ini karena bentuknya begini daratannya, oh ini Pantai Utara. Atau misalkan, oh ini Pulau Sumatera. Di sini ada, oh ini berarti Semenanjung Malaya, oh ini Singapura. Jadi keterkaitan. Nah, kalau yang nomor satu ini kalau kita lihat gambar yang dia ada bayangan ya. Bayangan kalau kita lihat ini kan dia ada bayangan seperti kursi ya. Ini kayak kursi, ini kayak orang ya. Dan nomor satu kita bisa tahu dari shadow, bayangan. Ini ada orang, ada kursi, nah itu karena bayangan. Ini kan bayangan. Atau dari bayangan kita bisa tahu arah utara bisa tahu timur barat. Jadi kalau misalnya ini kan bayangannya ke arah barat ya, bayangan ke arah barat shadownya, berarti matahari dari arah timur matahari, gitu. Jadi dari foto ini kita bisa tahu dari shadow, bisa tahu saat foto diambil matahari lagi di mana, gitu. Shadow. Yang kedua ini itu kita bisa tahu ya, bisa tahu begini ya, ini dari pola pattern. Oh ini misalkan ini pusat kota Italia atau pusat kota Prancis. Oh ini karena bentuknya begini. Ini buletan, tapi kan pusat kota ini ada jalan yang menyebar menuju ke pusat kota. Ini adalah ciri-ciri dari pusat kota Italia sama Prancis dan Jerman. Pattern pola. Atau misalnya Jakarta, oh Jakarta polanya begini, ada banjir kanal barat, nanti ada ada jalan tol lingkar luar, begini bentuknya, ada jalan tol lingkar dalam, begini bentuknya, ini itu pattern pola. Yang ketiga ini adalah kita bisa interpretasi dari shape atau bentuk. Oh, bentuknya begini. Berarti misalkan ini apa stadion bola misalkan. Oh, dia bentuknya misalkan begini bentuknya, kotak-kotak memanjang. Oh, berarti perumahan misalkan. Jadi kita bisa interpretasi dari bentuknya. Tadi yang setelah warna, tekstur, shadow, pattern, shape, sama association tadi ya, keterkaitan ya. Itu yang terakhir itu adalah ZES ya. Jadi ukuran. Ya, ukuran atau ZES bisa kita pakai untuk menginterpretasi ukuran. Ya, ini dari gambar ini itu shadow, pattern, dan shape. Itu 7 kunci interpretasi di dalam penginderaan jauh. Oke, kita coba lanjut lagi ya, semangat. Kita lanjut ke soal dan materi berikutnya. Nah, mungkin sekarang kita masuk dulu ke fisik ya. Untuk ke fisik itu nanti ada geografi lingkungan, ada geologi, geomorfologi, ada meteorologi, klimatologi. Nah, mungkin sekarang kita coba ke lingkungan dulu, nanti baru kemudian ke geologi, geomorfologi, dan metklim. Nah, kita lihat untuk yang soal nomor
ke-16 berikut. Dampak manusia terhadap kerusakan lingkungan dapat dihitung secara matematis dengan mempertimbangkan 3 parameter utama. Ya, nomor 16 ini sebenarnya merupakan teori ya, karena ada rumus untuk menghitung dampak atau menghitung impact. Jadi apa rumusnya untuk menghitung dampak? Jadi dampak terhadap kerusakan lingkungan itu ada formula matematisnya. Jadi formula matematisnya seperti ini. Jadi impact I sama dengan P kali A dikali T. Nah, itu apa? Itu adalah impact atau dampak terhadap lingkungan. Kemudian ada, jadi impact itu kita bisa cari dengan mengkalikan antara P itu population atau penduduk ya, jumlah penduduk, kita kalikan dengan A itu affluence, affluence itu adalah kondisi perekonomian, kemudian T yaitu teknologi. Nah, jadi populasi atau penduduk atau affluence di sini bisa direpresentasikan dengan GDP per kapita atau pendapatan per kapita. T-nya teknologi. Ya, P kali A dikali T. Itu jadi impact atau dampak. Ya, jadi kadang ada pertanyaan yang mempertanyakan teori ya, atau mempertanyakan konsep. Jadi kalau semisal penduduk semakin banyak, maka dampak juga semakin besar. Kalau masyarakat itu dia pendapatannya makin besar, kan kalau pendapatan masyarakat makin besar, berarti dia makin konsumtif ya, dia makin bisa beli banyak barang. Maka kemudian memperbanyak konsumsi. Bisa konsumsi energi, konsumsi sumber daya, itu akan berdampak pada memberikan dampak lebih besar. Kemudian teknologi. Teknologi kalau semakin maju, maka teknologi itu akan menghabiskan sumber daya. Jadi kita bisa tahu dampak itu dari 3 parameter itu. Nah, itu untuk soal nomor 16. Oke, paham nggak? Oke, kita ke soal berikutnya, nomor 17. Tadi berkaitan dengan carrying capacity atau daya dukung. Nah, kalau kita bicara daya dukung atau carrying capacity, mungkin kita bisa sekalian sambil bahas ya terkait dengan daya dukung atau carrying capacity. Jadi pada dasarnya manusia itu dia didukung sama lingkungan ya. Kita hidup itu makanan dan sebagainya itu disupport oleh lingkungan. Makanan, air, udara, semua kehidupan kita disupport sama lingkungan. Nah, kalau semisal kita bicara support ya, jadi ada batasan di mana lingkungan itu mensupport manusia yang ada di tempat itu. Oke, sebentar saya coba buka materi tentang daya dukung lingkungan. Nah, oke, jadi kalau misalkan kita lihat ya,
Ya, kita mungkin nggak akan nyaman ya kalau seperti ini karena dalam satu ruang itu kemudian manusia yang tinggal di situ banyak ya. Atau misalnya gini ya, ini dia dalam satu kolam banyak orang berenang di sini ya. Tentunya berdesak-desakan, penuh sesak ya, jadi tidak bisa untuk bergerak dengan luasa dan bebas. Atau misalkan di sini misalkan suatu jalan ya, infrastruktur jalan, tapi jumlah mobilnya sangat banyak sekali sehingga kemudian penuh sesak gitu ya. Jadi si jalan ini kalau begini kan sudah mungkin kurang mampu menampung jumlah seluruh kendaraan. Atau misalkan kolam renang ini tidak mampu lagi untuk menampung jumlah seluruh manusia yang berenang di situ. Nah, itu berkaitan dengan konsep daya dukung lingkungan. Jadi kemampuan bumi itu ada batasnya. Kemampuan bumi untuk menampung seluruh manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh aktivitasnya itu ada batasnya. Jadi mungkin beberapa ada kasus-kasus ya di mana misalkan banyak di beberapa tempat itu diberitakan daya dukung lingkungan sudah menurun. Atau misalkan Pulau Jawa itu daya dukungnya sudah turun, sudah hampir kritis karena banyak penduduk yang sangat besar ya di Pulau Jawa atau misalkan di Jakarta misalkan ya karena sudah terlalu crowded dengan jumlah penduduk. Nah, ini definisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari Undang-Undang 32 2009 tentang lingkungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi daya dukung itu merupakan kemampuan lingkungan untuk mendukung perhidupan manusia atau makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya. Jadi makhluk hidup lain itu ya berarti hewan, tumbuhan, nggak cuma manusia. Kalau daya tampung itu berkaitan dengan kemampuan lingkungan untuk menyerap zat energi pencemar yang masuk ke dalamnya. Jadi kalau ada zat energi pencemar, itu kemudian kemampuan lingkungan untuk menyerap zat itu, untuk menetralisir, itu disebut daya tampung. Nah, itu daya dukung dan daya tampung atau yang kita kenal dengan nama carrying capacity. Nah, kalau kita lihat konsep daya dukung dan daya tampung ya ini sebentar, ada itunya, ada grafiknya ya. Jadi kalau kita bicara grafiknya, kita nanti begini. Jadi kita punya jumlah populasi ya dalam suatu lingkungan ya. Punya jumlah populasi, ini adalah populasi, dan populasi ini misalkan kalau kita lihat ini kan dia kalau makin ke atas kan makin besar. Kalau makin ke atas populasinya semakin banyak. Nah, ini kalau kita lihat yang berwarna hitam ini adalah carrying capacity, daya dukung. Dan kalau daya dukung itu tidak berubah. Ya segitu batasnya, itu kan batasan. Batas. Nah, kemudian kalau kita lihat yang berwarna ungu ini merupakan overshooting population. Jadi jumlah populasi yang sepanjang waktu, sepanjang time itu dia meningkat. Sepanjang waktu dia meningkat. Ada saatnya ketika dia jumlah meningkat, ini dia kemudian bisa melewati garis carrying capacity, daya dukung daya tampung. Nah, kita lihat ya ketika populasi itu melewati daya dukung dan daya tampung, nanti carrying capacity itu akan berubah. Jadi kalau carrying capacity itu bisa enhance carrying capacity atau bisa degraded, bisa naik atau bisa turun. Nah, kalau semisal kemudian terjadi overshooting, yang terjadi daya dukungnya bisa turun. Jadi kalau dia turun itu dia kemudian melewati garis yang berwarna biru ini. Jadi carrying capacity-nya turun ketika terjadi overshooting population. Nah, ketika
daya dukungnya turun, kemudian manusia kan semakin terbatas sumber dayanya, sehingga terjadi seleksi alam. Lama-kelamaan populasi manusia itu lama-kelamaan dia bakal terseleksi ya, sehingga kemudian akan lama-lama stabil. Ini kondisi yang overshooting. Nanti konsepnya bisa kita pakai buat menjawab soal yang tadi. Oke, coba kita kembali ke soal. Jika suatu populasi melebihi carrying capacity-nya, maka populasi tersebut akan, ya, tentunya kalau misalkan melebihi carrying capacity, seperti ini ya, maka yang terjadi pada populasi, kira-kira seperti grafik yang ini tadi ya. Maka populasi itu nanti kemudian yang terjadi adalah apakah terus tumbuh, apakah mati hingga kemudian kembali ke batas carrying capacity-nya, atau menjadi punah karena kurangnya sumber daya, atau terus bertambah dan kemudian mencari batas carrying capacity yang baru. Ya, kalau batas carrying capacity itu tidak akan berubah ya, jadi segitu-segitu aja kalau batas carrying capacity. Jadi tidak akan berubah. Yang terjadi kalau semisal populasi terus tumbuh ya, populasi terus tumbuh, maka nanti kemudian akan terjadi seleksi alam. Jadi ketika dia melewati batas carrying capacity, dia akan terjadi seleksi alam, terus kemudian dia akan turun populasinya. Akan turun sampai dia kemudian ke batas carrying capacity. Jadi akan terjadi kondisi yang B seperti ini. Nah, kemudian berikutnya. Dalam grafik di bawah ini, carrying capacity ditunjukkan oleh huruf apa? Nah, jadi kalau carrying capacity itu dia dalam grafik itu dia horizontal aja. Horizontal aja. Jadi di situ kalau yang disebut carrying capacity itu yang ini. Yang E. Jadi begini dia. Ini carrying capacity. Kalau semisal nanti ada pertumbuhan jumlah penduduk dan overshooting, ada pertumbuhan penduduk yang overshooting misalkan, dia melewati carrying capacity, nah akan mulai terjadi seleksi alam. Dia pertumbuhannya akan melambat sampai puncak, ntar kemudian akan turun populasinya, akan turun terus sampai kemudian mencapai carrying capacity-nya. Baru kemudian dia akan stabil. Itu kalau terjadi overshooting populasi. Tapi kalau daya dukung daya tampung atau carrying capacity, dia grafiknya dia pasti horizontal, datar. Oke, itu untuk soal nomor 18. Oke, coba kita ke soal berikutnya. Ini sebenarnya soal pengetahuan ya, soal pengetahuan. Suatu fenomena ketika zat kimia berbahaya di bawah tanah underground terlepas ke permukaan terjadi di mana? Oke, jadi ini suatu pengetahuan lingkungan ya. Mungkin kita pernah kenal peristiwa Minamata di Jepang ya. Minamata itu jadi ada suatu industri ya yang membuang merkuri, limbah yang berisi merkuri
dan itu mencemari perairan di Jepang, sehingga kemudian membuat ikan-ikan mati dan orang-orang yang memakan ikan itu merkurinya masuk dalam tubuh manusia dan kemudian menimbulkan perubahan-perubahan genetik. Itu kasus Minamata di Jepang. Jadi kalau kasus Minamata itu kasus di mana perairan tercemar ya. Jadi bukan zat kimia berbahaya dari bawah tanah terlepas ke permukaan, tidak. Mungkin kalau pernah kenal, pernah tahu mungkin Chernobyl ya. Chernobyl itu jadi sebuah peristiwa kebocoran reaktor nuklir ya. Reaktor nuklir. Jadi ada suatu reaktor nuklir yang kemudian bocor, terus kemudian radiasinya bocor menimbulkan mutasi genetik. Di situ ada tragedi Bhopal ya. Jadi ada kejadian Bhopal di India. Jadi kalau tragedi Bhopal itu sebenarnya suatu tragedi kebocoran gas ya. Jadi terjadi kebocoran gas pada malam hari di suatu pabrik. Jadi di suatu pabrik di India itu kemudian gasnya bocor. Sehingga kemudian gas yang beracun itu kemudian membuat orang-orang di sekitarnya kemudian terkena racun ya, menghirup gas itu kemudian mati. Itu Bhopal, India. Nah, nomor 19 ini itu kejadian di Love Canal, New York. Nah, Love Canal itu kayak gimana sih Love Canal itu? Jadi kejadian yang Love Canal itu, jadi gini. Jadi dulunya tuh di tahun 40-an ya, itu di daerah yang disebut Love Canal itu dulu ada suatu perusahaan itu namanya Booker Chemical, jadi perusahaan produksi zat kimia. Nah, perusahaan itu membuang limbahnya di sana, membuang limbah di daerah Love Canal itu, tahun 40-an itu. Jadi ada banyak sekali zat-zat kimia berbahaya di sana dibuang. Akibatnya kemudian tempat tercemar sama zat-zat kimia. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian tempat yang pembuangan limbah itu tadi kemudian tersedimentasikan. Jadi ada penumpukan sedimen di sana. Nah, kemudian sedimen berubah jadi tanah, kemudian ditumbuhi vegetasi, jadi lahan biasa gitu. Tapi dulu lahannya tempat pembuangan limbah kimia. Di bawahnya itu ada zat kimia banyak gitu. Nah, kemudian berikutnya ternyata Love Canal dipakai untuk pemukiman. Ada yang membangun lahan di situ, membangun rumah di situ, pemukiman di situ. Terus kemudian ternyata zat kimianya masih ada. Zat kimianya kemudian kemudian karena dibangun vegetasi ya, dibangun pemukiman, orang-orang itu kan airnya ngambil dari situ. Mungkin berkebun, nanti panennya juga tumbuhnya di situ ya, tanamannya. Itu kemudian tanamannya mengandung zat-zat kimia. Air yang mereka minum mengandung zat kimia. Sehingga kemudian mereka yang tinggal di situ terkena berbagai macam penyakit. Bahkan sampai ada yang terkena mutasi genetik. Nah, itu kejadian di Love Canal. Jadi zat kimia berbahaya dari bawah tanah, kemudian dia mungkin kecampur sama air tanah, kecampur sama mungkin dia naik, kemudian terserap sama tumbuhan-tumbuhan yang hidup di atasnya, sehingga orang yang hidup di situ teracuni gitu. Nah, itu di Love Canal, New York. Oke, silakan nanti kalau pengetahuan update atau pengetahuan tentang kejadian-kejadian tertentu yang besar, silakan diupdate. Salah satunya misalkan tentang lingkungan. Nomor 20, apa makna di balik agenda 21? Oke, mungkin ada yang belum pernah dengar ya apa itu agenda 21. Jadi agenda 21 itu merupakan poin penting lingkungan yang ada dalam KTT Rio de Janeiro tahun 92. Jadi kita pernah punya KTT
penting ya di tahun 92 di Rio de Janeiro, Brazil. Jadi negara-negara di dunia itu berkumpul di sana, salah satunya adalah Indonesia. Dan di dalam KTT itu kemudian merumuskan poin-poin pokok untuk pembangunan dan perlindungan lingkungan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara agenda 21 itu hal-hal yang dirumuskan itu lebih ke arah bagaimana caranya supaya untuk tetap membangun tetapi lingkungan tidak rusak. Jadi KTT 92 dan dia menghasilkan agenda 21 itu merupakan tonggak lahirnya sustainable development. Jadi merupakan pionir ya lahirnya sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Dan lebih tepatnya yang C. Kenapa? Karena dari agenda 21 meminta kepada seluruh negara yang hadir untuk sukarela supaya memikirkan program untuk pembangunan berkelanjutan dan melindungi lingkungan hidup. Oke, itu nomor 20. Mungkin 2 soal lagi ya. 21, ini zat manakah di bawah ini yang akan mempercepat eutrofikasi ketika banyak terdapat di sungai, danau, atau teluk? Ya, eutrofikasi ya. Jadi eutrofikasi itu sebuah kondisi di mana misalkan kita membuang limbah atau mungkin membuang zat tertentu ya ke sungai atau ke danau, terus karena zat itu terlalu banyak, maka kemudian terjadilah yang namanya blooming. Jadi blooming itu gimana? Jadi blooming itu ada peningkatan jumlah biota. Karena kelebihan nutrisi, jadi misalkan kita membuang suatu zat ya, itu zat itu sebagai nutrisi. Nah, jumlah zat yang ada di situ terlalu banyak. Sehingga kemudian nutrisi terlalu banyak. Sehingga kemudian, ini contoh aja langsung aja ya, jawabannya adalah fosfat. Jadi kalau fosfat itu dibuang ke perairan ya, kita membuang fosfat ke perairan PO4, nanti kemudian PO4 ini akan jadi nutrisi bagi eceng gondok. Eceng gondok malah senang karena dia punya banyak makanan. Eceng gondok kemudian akan tumbuh sangat banyak. Di sini. Karena dia punya banyak makanan. Jadi akan terjadi pertumbuhan eceng gondok yang sangat besar. Atau yang disebut dengan eutrofikasi. Nah, karena eceng gondok ini dia tumbuh sangat banyak, akhirnya kemudian dia menghalangi sinar matahari. Jadi sinar matahari itu akan terhalang sama eceng gondok yang tumbuh banyak di permukaan. Akibatnya kemudian di perairan yang lebih dalam itu dia nggak ada sinar matahari. Maka tumbuhan-tumbuhan di sini itu nggak bisa berfotosintesis karena terhalang sinar mataharinya itu nggak cukup gitu. Terhalang sama eceng gondok yang pertumbuhannya terlalu besar gitu. Nah, itu eutrofikasi. Nah, oke, mungkin nomor 22, nomor terakhir ya. Berikut ini yang merupakan sumber polusi titik atau point source. Ya, jadi kalau kita bicara sumber polusi ya, itu ada memang sumber polusi titik atau point source. Jadi kalau point source itu begini. Misalkan saya gambar suatu sungai ya. Saya gambar suatu sungai. Terus kemudian misalkan di sekitar sungai itu ada pabrik ya. Ada pabrik-pabrik gitu. Ada pabrik, dan pabrik nanti menghasilkan limbah. Limbahnya dibuang ke sungai. Nah, biasanya ketika dia buang ke sungai, dia kan pakai pipa ya. Jadi limbahnya disalurkan lewat pipa. Nah, pipanya kemudian ada lubang keluar gitu.
ada pipa yang mengeluarkan limbah gitu ke sininya. Nah, pipa ini kemudian akan mengeluarkan limbah ya. Pipa itu akan mengeluarkan limbah. Misalkan dia mengeluarkan limbah ya, seret dia keluar limbah, kemudian limbahnya bakal menyebar, terbawa sama aliran sungainya. Jadi kalau di sini sumber dari si polusi ya berarti pipa ini, pipa keluaran itu, pipa keluaran dari si pabrik tadi, jadi kan ini sungai ya, ini sungai. Nah, sini ada pipa nih yang mengeluarkan limbah. Nah, limbahnya keluar dan keluar, seret. Kemudian limbahnya dia menyebar. Nah, berarti ini sumber titik ya, ini berarti sumber titik. Bentuknya berupa titik gitu. Itu namanya sumber titik. Jadi kalau sumber titik itu biasanya dia limbah pabrik. Ada yang dia sumbernya itu bukan berupa titik. Ada yang sumbernya itu dia berupa sumbernya berupa garis ya. Kenapa saya sebut garis? Jadi misalkan begini, misalkan ada pemukiman. Nah, di sekitar sini ya ada pemukimannya di sepanjang sungai, pemukiman. Dan maaf ya, misalkan dari pemukiman, misalkan penduduknya kemudian buang hajat di sungai. Orang-orangnya buang hajat di sungai. Jadi di sepanjang ini ya, di sepanjang ada pemukiman itu ada pembuangan limbah. Dan limbah kotoran manusia. Jadi dia bukan berupa titik lagi, tapi berupa pencemaran berupa garis. Karena sepanjang ini itu jadi sumber pencemar. Nah, itu jadi sumber polusi berupa garis ya, ada beberapa titik-titik gitu. Tapi kalau limbah pabrik itu biasanya dia berupa titik. Karena dikeluarkan dari satu pipa biasanya, langsung dibuang satu titik. Gitu. Itu untuk nomor 22. Oke, sampai sini mungkin dari Darius ada pertanyaan, silakan. Aman Kak, aman. Oke, sip, aman ya. Terima kasih. Mungkin untuk hari ini cukup ya. Untuk hari ini mungkin nanti kita diskusi lagi untuk berikutnya kita ketemu lagi di kapan, hari apa, atau jam berapa. Oke, terima kasih Danes buat hari ini. Selamat merayakan Idul Adha ya, yang merayakan. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di pelatihan berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, nanti filenya itu boleh di-share ke aku nggak Kak? Saya share lewat WhatsApp ya. Ya, Yang boleh kemarin Kak. juga. Makasih Kak. Ya, Oke. makasih Kak. Izin live ya Kak. Sip, silakan. Terima kasih.